Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Munajah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baik bersama-sama kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 8, hari ini kita mempelajari mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia. Plural dari kata jamak yaitu artinya kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, istilah lain yang berhubungan dengan keberagaman yakni multikultural. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Pluralitas memiliki perbedaan. Yang pertama agama, suku bangsa, budaya, dan pekerjaan. Yang pertama yaitu agama. Adanya perbedaan agama di Indonesia. Ada agama Hindu, kemudian agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dan agama Konghucu. Tempat ibadah bagi agama-agama yang ada di Indonesia ada masjid, yaitu tempat ibadah agama Islam, gereja katedral Katolik, Kristen Katolik, gereja Protestan, Kristen Protestan, kemudian kelenteng yang ada di Glodok yaitu agama Konghucu, Pura Ulum Danubali yaitu agama Hindu, dan vihara agama Buddha. Perbedaan budaya menurut Kuncharoningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Perbedaan budaya menurut Honigman terdapat 3 wujud budaya. Yang pertama gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Yang ketiga yaitu artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharoningrat. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, rumah, alat rumah tangga, dan transportasi. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, seperti sistem kekerabatan, sistem organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat ada kesenian seperti seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang kelima yaitu bahasa, ada bahasa lisan dan tertulis. Yang keenam religi atau agama yang disebut dengan sistem kepercayaan. Dan yang ketujuh yaitu sistem pengetahuan.
Faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia ada dua. Yang pertama, adanya perbedaan lokasi. Kondisi alam di berbagai daerah Indonesia menyebabkan adanya perbedaan hasil kebudayaan, salah satunya rumah. Contoh daripada bentuk rumah di Jawa dan Kalimantan berbeda karena menyesuaikan lokasinya. Yang kedua yaitu perbedaan agama atau keyakinan yang menyebabkan adanya hasil kebudayaan dari berbagai agama di Indonesia. Perbedaan suku bangsa. Suku bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Bisa kalian lihat dari tabel berikut dari nama provinsi dan nama suku bangsa. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik di sektor formal maupun non-formal. Perbedaan pekerjaan yang kedua yaitu melalui sektor non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau kepada perseorangan. Contoh pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan sebagainya. Sebagai sebuah negara Indonesia, bangsa Indonesia jauh lebih besar dan lebih beragam dibandingkan negara-negara lain. Keberagaman dan perbedaan budaya harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Peran dan fungsi keragaman budaya yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing di Indonesia, tertanamnya sikap toleransi di Indonesia, dan ketiga mengembangkan kebudayaan nasional, kemudian mendorong inovasi yaitu pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik, yang terakhir saling melengkapi hasil budaya. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Misal, Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayun di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus merupakan tempat ibadah umat Muslim. Interaksi dari budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lalu. Terima kasih sudah menyimak daripada video pembelajaran hari ini. Mohon dari video pembelajaran yang sudah ada, kalian ringkas atau kalian rangkum, kemudian nanti kalian kirim melalui Classroom. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.